pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya inovasi dan penemuan terbaru, kita memiliki banyak cara yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam pengelolaan kekayaan alam yang tersedia. Namun, di balik itu semua, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya demi generasi mendatang. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana sih iptek berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya alam di Indonesia memiliki sejarah. Sejak masa penjajahan, teknologi pertanian diperkenalkan, seperti sistem irigasi dan alat pertanian modern. Setelah kemerdekaan, perkembangan iptek berlanjut dengan fokus pada pengelolaan hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan. Inovasi teknologi seperti ekoteknologi membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, eksploitasi berlebihan juga menyebabkan dampak negatif seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Menggunakan teknologi tradisional dalam mengelola sumber daya alam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia mulai mengadopsi teknologi modern dari negara-negara lain. Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan pertanian dengan menggunakan teknologi tradisional. Mereka juga mulai mengembangkan industri dengan menggunakan teknologi impor. Namun pengelolaan sumber daya alam masih belum efektif. Indonesia mulai mengembangkan teknologi pertanian modern seperti irigasi dan pestisida. Mereka juga mulai mengembangkan industri dengan menggunakan teknologi impor dan investasi asing. Pengelolaan sumber daya alam mulai lebih efektif, namun masih ada masalah seperti kerusakan lingkungan. Lalu pada masa reformasi atau pada tahun 1998 sampai sekarang, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga mulai mengembangkan teknologi energi terbaru seperti energi surya dan angin. Mengelola sumber daya alam mulai lebih berkelanjutan. Perkembangan iptek terhadap sumber daya alam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Dan penggunaan teknologi tradisional hingga penggunaan teknologi modern, Indonesia telah meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang sumber daya alam. Yang pertama ada pengembangan energi alternatif. Energi alternatif yaitu energi yang dikembangkan dalam rangka menggantikan bahan bakar fosil untuk mencegah dampak buruknya. Sebab pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan emisi yang berdampak pada pemanasan global. Energi alternatif ini diciptakan atas dasar ide pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua ada penelitian yang mendukung pelestarian. Iptek yang maju dapat dimanfaatkan para ilmuwan untuk melakukan penelitian yang mendukung pelestarian. Misalnya penelitian tentang penyebab hewan punah, penyebab tumbuhan tidak tumbuh subur, dan sebagainya. Tumbuhan penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan, serta meningkatkan budidaya tumbuhan tertentu. Dengan adanya iptek, manusia dapat membuat beragam jenis pupuk, obat-obatan, bahkan vitamin yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga ada berkembangnya rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk memodifikasi genetika makhluk hidup. Contohnya produk hasil rekayasa genetika antara lain ada vaksin, antibiotik, herbisida, perpaduan jenis tumbuhan, dan sebagainya. Manfaat dari rekayasa genetika adalah membantu memenuhi kebutuhan manusia dan menyediakan pangan di masa depan. Sedangkan vaksin dan antibiotik dimanfaatkan manusia dan hewan untuk mencegah terjadinya penularan virus akibat penyakit. Lalu yang kedua ada pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang sumber daya alam.
Yang pertama ada bertambahnya jenis limbah industri. Seperti yang telah disebutkan di atas, IPTEK mendukung pembuatan rekayasa genetika dan penelitian. Dalam proses menemukan produk rekayasa genetika dan hasil penelitian, akan ada beberapa percobaan. Selama produk belum berhasil ditemukan dan aman untuk digunakan, ilmuwan akan membuang hasil penelitiannya. Akhirnya muncul beragam sampah industri hasil percobaan-percobaan yang gagal. Yang kedua ada pencemaran meningkat. Limbah industri yang tidak dapat dicegah pada akhirnya akan menjadi sumber pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan. Pabrik dan pusat industri akan membuang limbah di tanah, air, atau lahan kosong yang menjadi habitat binatang kecil. Pencemaran akan berakibat buruk untuk alam, terutama kehidupan organisme. Nah, itulah beberapa contoh pengaruh positif dan negatif adanya kemajuan IPTEK dalam bidang sumber daya alam. Kita awali dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, yaitu surya, angin, air, dan teknologi daur ulang merupakan wujud dan penghormatan kita terhadap ciptaan Tuhan. Dengan menjaga kelestarian alam, kita menunjukkan rasa tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan juga mencerminkan nilai syukur dan tanggung jawab ini. Yang selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaman IPTEK berbasis sumber daya alam dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya akses terhadap air bersih, listrik, dan infrastruktur yang memadai. Ini adalah wujud nyata dari keadilan dan peradaban. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat lokal dalam eksploitasi sumber daya alam menghormati hak dan martabat setiap individu sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, juga terwujud melalui pemanfaatan sumber daya alam. Pengembangan industri nasional berbasis sumber daya alam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian, menyatukan kita dalam membangun bangsa. Integrasi nasional pun terwujud melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang didukung oleh pengembangan IPTEK. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita melihat bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi masyarakat mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah implementasi dari pemerintah yang demokratis dan partisipatif. Pengembangan teknologi lokal juga mencerminkan penghormatan terhadap potensi dan kearifan lokal. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan merata memastikan bahwa pemanfaatan dinikmati seluruh rakyat, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Pengembangan IPTEK berbasis sumber daya alam juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, kesimpulan dari dampak positifnya yaitu sumber daya alam memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan kesejahteraan rakyat. Nah, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif dari sumber daya alam terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bidang IPTEK. Yang pertama yaitu sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya kerusakan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak ekosistem, mengganggu keseimbangan alam, dan mengancam kelestarian makhluk hidup.
Hal ini bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan kita untuk menghormati ciptaan Tuhan dan menjaga kelestarian alam. Lalu yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik udara, air, maupun tanah. Pencemaran ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta merusak keindahan alam. Hal ini juga bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, lalu ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada dampak negatif yang pertama yaitu ketidakadilan sosial, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Misalnya, masyarakat di sekitar lokasi tambang atau perkebunan besar mungkin mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan dan kesehatan. Sementara keuntungannya dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat. Lalu yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti pemindahan paksa penduduk, perampasan tanah, dan eksploitasi tenaga kerja. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kerusakan kesehatan, yaitu pencemaran lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan kesehatan baik fisik maupun mental. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dampak negatif yang pertama yaitu ada kerusakan infrastruktur. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab dapat merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan perekonomian serta mengganggu kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia yang mengajarkan kita untuk membangun dan menjaga infrastruktur untuk kepentingan bersama. Nah, pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada dampak negatif yang pertama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara sepenuhnya. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran. Nah, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kemiskinan dan pengangguran, terutama di daerah-daerah yang terkena dampak negatif dari eksploitasi tersebut. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajarkan kita untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab dapat merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, hal ini juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajarkan kita untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.
Nah, bisa kita simpulkan dari dampak negatif ini bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak bertanggung jawab dapat berdampak negatif terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini saya akan menyebutkan kemajuan IPTEK di bidang sumber daya alam. Nah, IPTEK ini juga mencakup penerapan teknologi untuk pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Terus inovasi ini juga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk, pengolahan limbah, dan pengembangan energi alternatif yang mendukung berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Terus IPTEK ini juga membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Terus ada juga beberapa contohnya. Itu seperti eksplorasi dan ekstraksi seperti seismik 3 dimensi dan drone telah meningkatkan efisien dan akurasi dalam eksplorasi sumber daya alam ya, seperti contohnya minyak bumi. Terus ada juga pengolahan dan pemanfaatan. Nah, ini juga telah berkembang pesat. Nah, contohnya seperti teknologi pemisahan dan pemurnian mineral. Terus teknologi bioteknologi juga telah digunakan untuk menghasilkan bahan bakar bio dan produk ramah lingkungan dari biomasa. Terus ada juga konservasi dan rehabilitas. Nah, ini juga telah membantu dalam upaya konservasi dan rehabilitas sumber daya alam. Terus sistem monitoring berbasis satelit dan drone dapat digunakan untuk memantau hutan dan lahan basah. Terus teknologi ini juga rehabilitas lahan dan pemulihan ekosistem juga telah berkembang pesat. Terus ada energi terbarukan IPTEK. IPTEK ini juga telah mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Nah, ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, namun perlu diingat juga bahwa kemajuan IPTEK di bidang sumber daya alam juga memiliki dampak negatif. Meningkatnya efisiensi ekstraksi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Seperti itu.